Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, adik-adik sekalian, mari kita lanjutkan kuliah kita. Dan materi kali ini adalah tentang ijarah muntahiyah bitamlik, atau kalau disingkat yaitu IMBT. Nah, IMBT ini termasuk dari akad sewa menyewa. Maka yang pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita membahas tentang jual beli, dan sekarang kita akan membahas tentang ijarah atau sewa menyewa. Salah satu inovasi dan pengembangan dari sewa menyewa ini adalah produk ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT. Dan juga nanti ada beberapa akad dalam ijarah ini yang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tapi kita akan membahas ini karena ini juga dipakai dalam lembaga keuangan syariah, baik di Indonesia ataupun di negara-negara yang mayoritas muslim juga dipakai untuk menghindari, sebagai salah satu instrumen untuk menghindari adanya bunga bank, gitu ya, yang ada di bank konvensional. Oke adik-adik sekalian, tidak usah berlama-lama, mari kita lanjutkan kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu IMBT. Kita kenalan dulu dan kita ketahui dulu identitas IMBT itu apa. IMBT itu adalah singkatan dari ijarah muntahiyah bitamlik, yang artinya sewa yang diakhiri dengan kepemilikan atau sewa yang diakhiri dengan hak opsi kepemilikan. Adalah akad sewa yang disertai janji pemindahan kepemilikan barang sewa pada akhir sewa, baik dipindahkan dengan akad hibah maupun dengan akad jual beli. Nah, jadi di sini ada kombinasi akad antara jual beli dan sewa, antara sewa dan jual beli. Nah, kemudian ada juga tidak hanya dua itu, ada juga akad hibah. Tinggal nanti kepindahan pemilikannya itu pakai yang jual beli atau pakai hibah, gitu ya. Nah, akad IMBT merupakan kombinasi antara akad dan janji. Akad-akad yang dikombinasikan adalah akad sewa, ya, kemudian hibah, akad hibah, dan akad jual beli, serta diselingi dengan janji, yaitu janji jual atau janji beli dan janji hibah dari pihak pemilik barang sewa. Jadi pada intinya di sini kita itu nyewa barang, tapi di akhir sewa nanti barang itu menjadi milik kita. Nah, gitu ya. Ilustrasinya sudah jelas ya. Cuman di sini nanti saya akan jelaskan segmen-segmen ya, macam-macam IMBT itu gimana. Nah, kemudian kombinasi akad IMBT. Nah, yang pertama, akad sewa dilakukan antara pemilik dan penyewa atas barang sewa. Jadi kalau mau melakukan akad IMBT itu yang pemilik barang dan penyewa dia berakad sewa. Kemudian yang kedua, pemilik berjanji untuk menjual atau menghibahkan barang sewa kepada penyewa. Jadi ada janji di situ. Nah, kemudian yang ketiga, apabila kewajiban sewa sudah dipenuhi, pemilik menjual atau menghibahkan barang sewa kepada penyewa sesuai dengan janji. Jadi akad sewanya dipenuhi dulu, kemudian pemilik tadi menjual atau menghibahkan. Nah, menghibahkan tuh yang ngasih aja gitu loh. Nah, barang sewa kepada penyewa sesuai dengan janjinya. Nah, di sini ada 3 mekanisme ini, kombinasi akad dalam kombinasi akad IMBT, yang mana ini menjadi satu gitu ya. Semuanya ini 4 ya istilahnya. Sewa menyewa, kemudian jual beli, hibah, kemudian janji. Nah, ada 4 inilah yang
tergabung dalam kombinasi akad IMBT tersebut. Nah, sekarang kita membahas tentang macam-macamnya. Oke. Macam-macam IMBT, yang pertama ada namanya IMBT Ijariyah. Apa itu? Yaitu akad IMBT yang pembayaran upahnya dilakukan secara bertahap dan secara serta-merta barang sewa menjadi milik penyewa apabila penyewa telah melakukan pembayaran angsuran secara penuh, karena pembayaran angsuran setiap bulannya tergabung dua unsur, yaitu upah dan harga atas barang sewa. Jadi di sini akad IMBT yang pertama ini jenisnya berarti dia langsung gitu loh. Saya mau akad IMBT yang mana di situ cicilan saya setiap bulan mengandung upah dan harga. Gitu ya, mengandung upah dan harga. Misalkan upahnya kalau disewa rumah, katakan beli rumah ya, beli rumah per tahunnya 10 juta, berarti per bulannya tinggal dibagi 12 gitu kan. Nah, terus kemudian harganya rumah ini nanti atau dihitung nanti atau dihitung sekarang itu misalkan berapa, 200 juta. Terus disewa selama 3 tahun. 3 tahun berarti berapa bulan? 36 bulan ya. 36 bulan. Berarti upahnya selama 3 tahun 30 juta. Kemudian harganya 200 juta. Tinggal berarti 230 juta itu dibagi 36. Gitu ya. Nanti berarti dia dicicil atau dicicil ya angsuran selama 36 bulan. Oke, itu yang ada dalam akad IMBT nomor 1 ini. Gitu. Jadi dicampur upah sama harga rumahnya. Kemudian yang kedua ada IMBT Romzi, yaitu akad sewa yang disertai akad jual beli barang dengan harga yang berupa rumus. Nah, dalam hal ini terdapat dua akad atas suatu objek yang sama. Akad sewa dan akad jual beli dilakukan secara bersamaan dengan harga berupa rumus yang disepakati. Jadi yang kedua ini misalkan beli mobil, gitu ya, mobil perusahaan. Mobil perusahaan ini dia penentuannya gitu ya, penentuan harganya itu lewat residu atau nilai sisa. Apa itu residu? Residu ini adalah perhitungan penyusutan nilai dan usia ekonomis aset tersebut setelah digunakan. Nilai residu inilah yang jadi patokan. Jadi dihitung, misalkan mobil perusahaan itu telah dipakai 5 tahun, gitu ya. Kemudian kilometernya sudah berapa, kemudian perawatannya habis berapa, pajaknya berapa. Nah, perawatannya bagaimana? Nah, nanti itu dihitung. Jadi misalkan orang ya mau beli mobil, misalkan sekarang Avanza itu berapa ya? Tahun 2016 katakan, 2016 ke atas masih 100-an juta misalkan gitu. Nah, dari mana muncul uang 100-an juta ini? Ini misalkan ya. Kan itu nilai dihitung dengan residu ini bisa. Oh, misalkan kapasitasnya mesin, misalkan ketahanan mesin, kemudian harga belinya berapa, kemudian perawatannya per tahun berapa, misalkan begitu, pajaknya berapa, kemudian ada ada yang part-part harus diganti apa enggak, kemudian keseluruhan bodi ini mulus apa enggak gitu. Itu nanti diambil kalkulasi, dihitung, nah keluarlah angka 100-an juta itu. Nah, gitu ya. Jadi itu yang nanti menjadi harga, gitu ya, menjadi harga dari barang itu. Kemudian selanjutnya IMBT hakiki yang ketiga, yaitu akad sewa yang disertai jual beli barang dengan harga yang berlaku di pasar atau harga berdasarkan kesepakatan setelah proses negosiasi atau tawar menawar. Jadi harganya ini yang berlaku di pasar. Di pasaran berapa? Karena ya nggak semua harga itu fluktuatif loh ya, macam-macam. Bukan berarti misalkan mobil yang sama, warna yang sama, kilometer hampir sama, mulusnya sama, tidak ada tabrakan dan segala macam.
itu kalau dari perusahaan misalkan ya, kalau dari perusahaan itu harganya 120 katakan, bekas perusahaan ini. Tapi kalau pribadi itu bisa 125 sampai 130. Nah, jadi ada proses negosiasi dan tawar menawar, ya, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya IMBT beli, yaitu akad sewa yang disertai dengan janji untuk jual beli barangnya dengan harga dan syarat sesuai janji yang disepakati sebelumnya. Jadi kalau tadi ya, sewa dulu, akadnya itu sewa dulu, kemudian diakhiri jual beli atau hibah. Nah, yang keempat ini yang disertai dengan janji jual beli. Itu ya. Bedanya itu dengan janji jual beli. Masalah penentuan harga ya terserah tiga tadi di atas tadi. Ada yang langsung upahnya dijanjikan satu dengan upah. Ada yang nomor 2 tadi sewa, kemudian penentuan harganya melalui residu. Kemudian yang ketiga ini sewanya sendiri, kemudian harganya juga sendiri menurut proses negosiasi. Nah, yang keempat ini enggak begitu. Yang keempat ini hanya perbedaannya hanya nanti di akhir itu jual beli apa enggak, itu aja. Jual beli atau hibah. Kemudian yang kelima, IMBT hibah, yaitu akad sewa yang disertai dengan janji untuk hibah barangnya dengan syarat sesuai janji yang disepakati sebelumnya. Jadi di sini yang hibah yang dipakai, itu ya. Yang dipakai yang hibah yang nomor 5 ini. Berarti kalau hibah enak dong Pak, misalkan harga jualnya, harga sewanya misalkan rumah gitu ya, 10 juta per bulan, nanti disewa 3 tahun. Kalau memang dia nyewanya sampai 3 tahun dan sanggup menyicil, berarti kan 30 juta. Habis itu dihibahkan ke kita gitu. Tidak gitu. Harga sewanya nggak 10 juta per tahun gitu, harga sewanya bisa 70 juta per tahun. Karena harganya 200 juta gitu loh. Cuman 70 juta per tahun berarti per bulan berapa? Kan tinggal gitu nanti. Oh, disewa 3 tahun, kemudian dicicil per bulannya berapa. Nanti di akhir masa sewa itu secara tidak langsung kepemilikan rumah ada pada kita dengan harga yang sama. Tetapkan dulu harganya. Ya enggak mungkin lah masa nyewa setahun 10 juta disewa 3 tahun, harga rumahnya 200 juta tapi dihargai 30 juta, kan enggak mungkin. Nah, kemudian hukum IMBT. Nah, dalam menghukumi IMBT sah atau batal, para ulama mendiskusikan 5 topik penting. Jadi sebelum istilahnya menetapkan adanya IMBT ini, ulama itu mendiskusinya panjang lebar ya. Tidak hanya sekali 2 kali, tapi berkali-kali. Dan ada beberapa poin penting yang didiskusikan oleh para ulama. Yang mana poin ini nanti menentukan bahwa melahirkan adanya fatwa-fatwa dalam IMBT. Nah, yang pertama hukum ta'liq. Nah, ta'liq itu syarat yang bersifat mendatang dalam akad. Maksudnya apa ta'liq itu? Ta'liq itu adanya akad baru. Nah, aku beli ini, tapi nanti kamu harus beli punyaku juga. Gitu. Misalkan sama-sama punya barang. Itu namanya ta'liq. Aku beli ini, tapi nanti nikahkan anakmu dengan saya. Itu ta'liq mendatang karena apa? Adanya syarat akad baru yang itu nanti transaksi akan sah dari akad pertama. Nah, itu bagaimana ulama? Nah, ulama di sini berbeda pendapat. Hukum ta'liq di sini kan berarti adanya janji menjual atau menghibahkan tadi kan. Dalam IMBT saya nyewa ini tapi nanti harus dengan syarat kamu menjual atau menghibahkannya pada saya. Nah, gitu. Apakah begini boleh? Nah, mayoritas ulama itu tidak membolehkan dari 4 madhab ya. Cuman kecuali madhab Hanabilah atau madhabnya Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan ini. Ini ringkasnya. Nah, kalau saya bahas panjang lebar nanti ya. Oke, yang kedua, apa diskusi yang digagas atau dibahas? Yang kedua adalah hukum akad dalam satu akad.
hukum akad dalam satu akad ini ulama penafsirannya macam-macam sekali karena berdasarkan hadis. Berarti kan IMBT ini kan ada dua akad yang dijadikan satu kan gitu. Yang pertama sewa, yang kedua jual beli atau hibah tadi. Nah, gitu kan. Maka hukum dua akad dalam satu akad ini berdasarkan hadis ada 3 hadisnya ya. Yang pertama, nah Rasulullah SAW an bai'aini fi bai'atin. Bahwasanya Nabi melarang dua jual beli dalam satu transaksi. Kemudian ada hadis lagi, nah Rasulullah SAW an safqataini fi safqah. Kemudian ada hadis lagi yang menyatakan bahwasanya nah Rasulullah SAW an salafin wa bai'in. Nabi melarang transaksi hutang dan jual beli dalam satu transaksi. Nah, gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat di pendapat para ulama itu banyak sekali macamnya, versinya banyak sekali karena juga susah gimana maksudnya ini. Nah, semuanya menafsirkan sendiri-sendiri. Nah, maka di sini ada istilahnya ringkasan bahwasanya yang dimaksud oleh 3 hadis tadi ya. 3 hadis tadi itu adalah pertama baik goror atau jual beli goror, jual beli tipuan. Kemudian ada lagi jual beli inah. Kemudian ada lagi riba qard. Nah, riba kan ada banyak ya. Nah, di situ tafsiran dari 3 hadis tadi itu mengerucut kepada satu jual beli goror, yang kedua jual beli inah, yang ketiga adalah riba qard. Kalau selain itu berarti nggak masuk 3 hadis tadi. Kemudian yang ketiga mengikatnya janji secara hukum. Nah, menurut mayoritas ulama, gitu ya. Menurut mayoritas ulama, apakah janji itu mengikat secara hukum? Itu tidak. Ya, tidak. Janji mengikat secara hukum maksudnya begini, misalkan kalian contohnya ya, nanti kamu tak jemput ya. Itu kalau sampean nggak jadi jemput, apapun alasannya nggak dosa. Padahal janji tadi sudah, gitu, nggak dosa, gitu. Karena apa? Karena nggak ada ikatan hukum. Sama, nanti ini tak beli ya. Nanti aku beli di sini ya. Nanti tak borong habis ya. Nah, itu adalah janji yang tidak mengikat secara hukum menurut mayoritas ulama. Tapi menurut madhab Malikiyah, bahwasanya janji itu mengikat secara hukum. Nah, bedanya di situ. Makanya jangan tertipu oleh janji-janji palsu, gitu ya. Kemudian selanjutnya keempat, penentuan syarat dalam akad muawadot. Jadi adanya syarat dalam akad muawadot ini seperti taklik tadi ya. Cuman di sini syarat-syarat ini bukan menimbulkan akad baru, enggak. Apa saja penentuan syarat dalam akad muawadot di sini yang dimaksud? Yang pertama, penyewa bertanggung jawab atas biaya penjagaan, pemeliharaan, dan pengamanan. Yang kedua, pemilik barang tidak boleh mentasarrufkan atau membelanjakan objek atau barang yang dapat melahirkan mudarat bagi penyewa atau membuat objek sewa tidak lagi dikuasai oleh penyewa. Yang ketiga, pemilik barang menjual objek sewa kepada penyewa apabila kewajibannya telah dilunasi sesuai kesepakatan. Yang keempat, penyewa memiliki hak untuk memiliki objek sewa dengan membayar harga tertentu atau telah menyewanya dalam jangka waktu tertentu. Nah, penentuan syarat dalam hal seperti ini gimana? Ini menurut semua madhab, selama syaratnya tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh. Nah, gitu ya, maka boleh. Nah, karena ini rumit gitu ya, kayak ruwet gitu kan. Nah, mengurai benang kusut kayak ruwet. IMBT ini gimana landasannya apa? Nah, karena tadi dari pembahasan-pembahasan ini itu banyak ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh. Nah, gitu loh. Yang kelima, ada kaidah usul fikih mengenai IMBT. Jadi ulama-ulama yang membolehkan IMBT ini dari pembahasan-pembahasan dari nomor 1 tadi,
menetapkan kaidah ya, dari usul fikih. Yang pertama, prinsip suatu perbuatan hukum muamalah dibolehkan bersyarat. Jadi adanya syarat di sini ya boleh, karena pada asalnya hukum muamalah itu boleh. Kemudian ada lagi kaidah keadaan terpaksa menepati posisi kemudorotan. Ya, ini akad IMBT ini darurat. Ini darurat, harus dibuat. Nah, gitu. Maka karena keadaan terpaksa ini menjadi boleh. Yang ketiga, dan helah hukum harus dibatalkan. Jadi kalau ada helah-helah, ada jalan keluar atau manipulasi, ya manipulasi hukum, itu harus dibatalkan. Dalam artian IMBT ini sebagai jalan keluar, bukan sebagai manipulasi akad, manipulasi bunga, gitu ya, bukan. Nah, berdasarkan ini semua, maka selanjutnya DSN MUI mengeluarkan fatwa untuk menetapkan bahwasanya IMBT ini boleh dan sah dipakai di Indonesia. Nah, gitu ya. Jadi harus ada landasannya. Landasannya apa? Tadi kan ruwet. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini boleh, ini tidak boleh. Akhirnya tengkar terus, nggak jadi-jadi kan nanti kan. DSN MUI telah menetapkan fatwa nomor 27 DSN MUI /3/2022 tentang IMBT. Yang mana IMBT diartikan perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Nah, gitu ya, ditetapkan. Nah, kemudian DSN MUI mengkategorikan IMBT dalam praktiknya pada ijarah mubayadah, yaitu sewa terikat. Ada yang sewa nggak terikat, ada sewa yang terikat. Nah, gitu ya. Keterikatnya apa? Terikatnya tadi ada janji harus menjual atau menghibahkan barang itu setelah selesai masa sewanya. Kedudukan benda yang menjadi objek akad IMBT adalah benda sewa. Oleh karena itu, pembayaran berkala yang dilakukan oleh pengguna barang serta diterima oleh pemilik barang adalah upah. Nah, gitu ya. Jadi harus di sini DSN MUI memakai sistem bahwasannya IMBT itu bukan penggabungan akad gitu. Ingat ya, IMBT itu bukan penggabungan akad. Penggabungan akad itu kayak tadi yang IMBT pertama yang ijariyah. Jadi upah sama harganya itu dijumlahkan kemudian dicicil per bulan. Kalau DSN MUI ini pakai mekanismenya yang upahnya sendiri ya. Upah sewanya sendiri, kemudian di akhirnya itu harus menjual ke pemilik barang, ke penyewa gitu ya. Maka ini namanya bukan kombinasi akad tapi akad paralel gitu, bukan digabungkan tapi cuma diurutkan saja. Nah, gitu. Secara implisit menunjukkan bahwa objeknya masih tetap menjadi milik pihak yang menyewakan. Maka dampak hukumnya adalah objeknya harus dikembalikan kepada pemilik jika secara nyata penyewa tidak mampu membayar sewa berkala hingga waktu yang disepakati. Jadi kalau di tengah jalan, karena ini harus sewa dulu kan, jadi kalau di tengah jalan, kemudian orangnya tidak mampu membayar cicilan, ya. Ingat ya, DSN tadi itu kan sewa dulu, harga sewanya berapa, kemudian sewanya harus sampai berakhir, baru ada akad jual belinya. Cuman di sini kalau misalkan di tengah jalan ini akad sewanya itu tidak dibayar gitu ya, maka upah yang tadi sudah dibayarkan sebelumnya bulan-bulan sebelumnya itu menjadi milik pemilik barang, dan penyewa tidak mampu membayar sewa berkala hingga waktu yang disepakati, dan penyewa tidak dibenarkan memindahkan atau menyewakan lagi atau menjual objek sewa kepada pihak lain, sebab akad pemindahan kepemilikan objek hanya boleh dilakukan setelah pembayaran sewa berkala berakhir. Jadi di sini ketika awal akad itu dibuat, kemudian barang sudah digunakan, maka itu sebenarnya masih milik pemilik barang, tidak langsung berpindah ke pemilikan. Itu ya, ini yang dipakai oleh DSN MUI. Oke. Nah, sekarang produk IMBT pada lembaga keuangan syariah gimana sih?
IMBT ini diterapkan dalam bank syariah atau pegadaian syariah, koperasi syariah, dan lain sebagainya ya. Nah, produk IMBT pada LKS dapat diaplikasikan pada produk pembiayaan berikut. Nah, jadi ini dipakai dalam produk pembiayaan. 1. Barang modal, aset tetap seperti bangunan. Jadi sampean kalau mau beli bangunan yang sudah ada itu pakai akad ini IMBT. Bangunan, gedung, kantor, rumah toko, rumah kantor. Nah, itu ya. Jadi barangnya sudah jadi nih, sudah jadi. Beda dengan murabahah dan istisna kemarin, barangnya itu belum ada. Kalau murabahah itu bisa saja belum jadi ataupun sudah jadi. Tapi kalau istisna kemarin itu bisa saja barangnya itu dia belum jadi. Nah, kemudian yang kedua, pada barang produksi seperti mesin dan alat-alat berat, misalkan mesin pabrik gitu kan. Nah, alat-alat berat itu ya banyak, eskalator, lift, kemudian bulldozer gitu, alat berat gitu ya. Kemudian yang ketiga, barang kendaraan transportasi seperti kendaraan untuk transportasi darat, laut, dan udara ya, motor, kemudian mobil, kapal laut, kapal pesiar, nah gitu ya. Oke, selanjutnya mekanisme IMBT ya, gimana model transaksinya di kita kalau mau mengadakan akad ini gimana. Jadi IMBT ini adik-adik itu awalnya untuk perusahaan, baik perusahaan kecil, besar, ataupun sedang lah, yang penting untuk kepentingan perusahaan. Nah, cuman pada perkembangannya akhirnya individu juga bisa pakai akad IMBT ini. Misalkan sampean butuh sepeda motor gitu ya, sepeda motornya yang mana, yang ini, beli yang ini. Nah, pakai akad IMBT ini bisa. Yang pertama, nasabah mengajukan pembiayaan IMBT ke LKS dengan menyebutkan jenis atau macam barang. Sama sebutkan. Nah, kemudian yang kedua, LKS melakukan analisis kelayakan nasabah. Nah, nasabah ini layak enggak? Kemudian selanjutnya yang ketiga, LKS membeli barang atau diwakilkan kepada nasabah. Sama mekanismenya seperti yang istisna dan murabahah kemarin. Yang ketiga, LKS dan nasabah melakukan akad IMBT. Nah, sanggupnya berapa, disewanya berapa, kemudian nanti dijual berapa gitu ya. Yang kelima, LKS menyerahkan barang kepada nasabah. Kemudian yang keenam, setelah nasabah melunasi kewajibannya, kewajibannya yaitu apa? Tentang sewa menyewa tadi, dan jangka waktu sewa berakhir, LKS menjual barang atau menghibahkannya ke nasabah. Tinggal nanti pakai yang akhirannya itu sistem jual beli atau hibah. Itu ya adik-adik sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada yang kurang ataupun keliru, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.